Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat 6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar radifatu qulubu yawma idhi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bisahirah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta. Tatba'uhar radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Qulubu yawma idhi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka tertunduk hina. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A idza kunna idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, maka orang-orang kafir pun berkata, ini apa handphone ini? Afwan. Nah, kalau mengaji pakai handphone ini jadi tergantung sinyal dia. Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian itu adalah satu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, sungguh pengembalian itu hanya satu kali tipuan saja. Fa idza hum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa surah An-Nazi'at ini adalah surah Makkiyah. Di antara tanda kuat bahwa surah-surah itu disebut Makkiyah adalah menceritakan tentang hari kiamat. Jadi kalau ada surat-surat menceritakan tentang hari kiamat, berarti itu alamat bahwa surat itu adalah Makkiyah. Karena kalau Madaniyah itu lebih banyak kepada hukum-hukum ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, itu semua surah-surah Madaniyah. Lah kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Untuk apa sumpah itu? Untuk satu hari yang sangat luar biasa kejadiannya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tarjufu ar-rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam semesta.
tatba'uha ar-radifah. Tiupan pertama itu lalu diiringi oleh tiupan yang kedua. Dua ayat ini menceritakan tentang tiupan sangkakala Israfil. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat pencatat hadis terbanyak Nabi SAW. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu an hafalannya, tapi kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini tulisannya. Kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dia mengatakan, Ja'a Arabi ila Nabi SAW. Seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Faqala mas-surur ya Rasulullah. Maka orang ini berkata, wahai Rasul, bentuk sangkakala Israfil itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, qarnun yanfukhu fihi. Bentuknya seperti tanduk yang ditiup. Kita tahu bahwa bentuk tanduk itu kan kecil, besar, 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 besar kan gitu ya. Bentuk tanduk kan begitu. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa bentuk dari sangkakala itu seperti tanduk yang ditiup, dan tidak menjelaskan berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa besarnya. Yang jelas bahwa sangkakala ini sangat besar sekali. Bahkan tiupannya, sekali tiup saja Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Qari'ah itu adalah suara yang keluar dari moncong sangkakala. Itu disebut qari'ah namanya. Lihat dampak daripada suara yang keluar daripada moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nas." Pada hari itu manusia seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, manusia sudah tidak ada lagi harganya. Nyawa melayang begitu saja, dan tidak ada yang selamat kala itu. Karena sekali tiupan sangkakala Israfil itu tanda daripada kehancuran alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Israfil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala itu? Kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, Israfil belum meletakkan moncong sangkakala itu di mulutnya. Tapi setelah Nabi SAW diutus, maka dia sudah mulai meletakkan moncongnya di mulutnya, tinggal ditiup saja. Menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW mengakhiri seluruh para nabi dan rasul, dan umat yang akan dipimpinnya menjadi umat terakhir bagi umat-umat yang mengikuti nabinya. Kalau rasulnya sudah rasul yang terakhir, berarti umatnya juga umat terakhir. Kalau sudah umat terakhir, berarti tidak akan ada rasul muncul dan tidak akan ada umat lagi muncul. Kalau itu yang terjadi, berarti kita menunggu akhir daripada kehancuran alam semesta. Karena bumi itu diperuntukkan untuk kita manusia. Kalau sudah tidak ada manusia lagi, untuk apa bumi diciptakan? Tinggal menuju kehancurannya saja. Makanya satu hari Nabi SAW tidak bisa makan dengan enak, minum dengan enak, dan tidur dengan nyenyak, dan raut mukanya murung. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Rasul seperti itu? Tidak biasanya yang selalu murah senyum, riang gembira, dan suka menyenangkan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, kaifa un'am wa qad iltaqama
sahibus suri surah. Bagaimana mungkin aku akan merasakan lezat hidup, kata Nabi, kalau pemilik trompet itu sudah siap-siap meniupkan sangkakalanya? Bagaimana aku bisa nikmat hidup, kata Rasul? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat untuk tidur, bagaimana mungkin aku bisa lakukan? Sementara pemilik trompet sangkakala itu sudah siap meniupkan. Artinya bahwa para ulama mengatakan bahwa trompet itu sudah ada di mulutnya, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiup, tiup. Sekali tiup, Allah katakan yauma tarjufur rajifah. Pada hari itu ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu kapan ditiupnya sangkakala, Rasul tidak pernah menyebutkan tanggalnya, bulannya ataupun tahunnya. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan harinya saja. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, sebaik-baik hari adalah ketika matahari terbit di hari Jumat. Itu sebaik-baik matahari apabila muncul di hari Jumat. Kenapa? Karena kalau di hari Jumat sudah tidak ada matahari, artinya kiamat. Tapi kalau masih ada matahari, berarti bumi ini masih baik-baik saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, fihi khuliqa Adam, wa fihi uhbita, wa fihi tiba alaihi, wa fihi mata, wa fihi taqumus sa'ah, wa ma min dabatin illa wa huwa musikhatun yaumal jum'ati min hini tusbih hatta tatlu asy-syamsu syafaqan minas sa'ati illal jin wal insa. Kata Nabi SAW, kenapa hari Jumat adalah hari terbaik ketika terbit matahari? Karena hari Jumat itu, kata Nabi SAW, di hari inilah Adam diciptakan. Di hari ini pula Adam diturunkan dari sorga. Di hari ini pula taubat Adam diterima. Di hari ini pula Adam diwafatkan. Dan di hari ini pula kiamat dibangkitkan. Dan tidak ada binatang melata satupun kecuali mereka menunggu pada hari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari, karena mereka takut akan datangnya kiamat, kecuali jin dan manusia yang mereka tidak paham sinyal-sinyal ini. Jadi binatang itu setiap hari Jumat itu mereka ketar-ketir dan khawatir, jangan-jangan besok sudah tidak ada matahari lagi. Sehingga ketika kemudian matahari menyingsing di pagi hari, binatang-binatang ini akan senang. Kenapa? Rupanya besok tidak jadi kiamat. Tapi manusia tidak paham itu. Yang tahu hanya binatang saja. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu meniupkan sangkakala di hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat itu menjadi hari istimewa ulang tahun kaum muslimin di penjuru dunia, dan dibuat hukum-hukum yang tidak ada di hari-hari yang lain selain Jumat. Banyak amalan di hari Jumat kan yang diperintahkan tuh, salat Jumat, memperbanyak salawat, memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab, kemudian membaca surah Al-Kahfi menurut pendapat ulama yang mensahihkan riwayatnya, dan begitu seterusnya. Jadi hari Jumat itu hari istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan di hari ini pula lah kiamat dibangkitkan. Tentang masalah tiupan sangkakala, ulama memang berselisih pendapat tentang tiupan sangkakala ini. Ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala ini ditiup hanya 2 kali saja. Jadi Israfil itu hanya meniup sangkakala 2 kali tiupan saja. Dan inilah yang diambil oleh pendapat Abdullah ibn Abbas, kemudian pemimpin
para tabi'in Hasan al-Basri, kemudian seorang ahli tafsir terkemuka Qatadah ibn Di'amah, dan juga Al-Qurtubi serta Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahawa tiupan itu cuma 2 kali saja. Adapun tiupan yang pertama itu disebut nafkhatu faja was-sa'q. Artinya tiupan kejutan sekaligus tiupan kematian. Terkejut kemudian mati. Ya. Adapun tiupan yang kedua adalah nafkhatul ba'ts. Tiupan yang membangkitkan seluruh manusia yang mati. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Ibnu Abbas, huma nafkhatani al-ula wa tsaniyah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan keduanya adalah 2 tiupan. Tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Wa hakadha qala Mujahidun wal Hasan wa Qatadatu wadh-dhahaku wa ghairu wahid. Kata Imam Ibnu Katsir, itu pula yang dikatakan Imam Mujahid, Hasan al-Basri, Qatadah dan Imam Dhahak dan ulama-ulama yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ma baina nafkhataini arba'un. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari, jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau disepakati Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan baina nafkhataini arba'un. Jarak antara 2 tiupan sangkakala itu 40. Qalu, para sahabat berkata kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Qalu, maka sahabat yang lain mengatakan, arba'una sanatan, apakah yang dimaksud 40 itu 40 tahun ya Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Qalu, mereka berkata lagi, arba'una syahran, apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Seolah-olah Abu Hurairah ingin katakan, ya bisa 40 hari, bisa 40 tahun, bisa 40 bulan. Karena Rasul tidak menyebutkan itu, hanya menyebutkan kalimat 40. Jadi ada banyak kemungkinan. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun jarak tiupan pertama dan kedua itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu melanjutkan hadisnya, wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajabudz dzanabi fihi yuraqqibul khalq thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqalu. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya, dia mengatakan, semua bagian manusia saat tiupan 40 itu semua akan hancur binasa, tidak ada yang tersisa. Kemudian kata Abu Hurairah, kecuali 1, tulang ekor manusia itu tidak akan dihancurkan dengan tiupan ini. Padahal dampak tiupan ini kita bisa lihat. Laut tertumpahkan ke daratan. Gunung-gunung bisa hancur seperti kapas yang berterbangan. Bumi yang kokoh digempakan sekali gempa. Tidak ada satupun bangunan kecuali robohkan. Bahkan dampak tiupan ke langit juga, bintang-bintang bisa roboh. Langit bisa pecah dan belah. Bahkan malaikat semua mati. Malaikat makhluk yang kuat semua mati. Jin juga mati, apalagi manusia. Makanya wajar kalau seandainya di sini dikatakan
dan semua bagian manusia akan hancur total. Tetapi Allah takdirkan ada makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Apa itu? Tulang ekor manusia. Karena ada Imam Al-Barbahari, kalau tidak salah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, menyebutkan 7 makhluk atau 8 makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Salah satunya sorga neraka, kemudian aras, kemudian kursi, kemudian ruh, kemudian tulang ekor, dan saya lupa, pokoknya ada sekitar 7 atau 8 makhluk yang tidak akan hancur saat kiamat. Lah salah satunya adalah tulang ekor manusia. Kenapa tulang ekor manusia tidak hancurkan? Walaupun seandainya manusia itu dikremasi lah, dibakar sampai jadi abu gitu kan, tulang ekor itu tidak akan hancur. Walaupun mungkin tidak bisa dilihat kecuali oleh alat pembesar, tapi Allah takdirkan itulah satu-satunya dari anggota badan kita yang tidak akan hancur. Alasannya apa? Kata Nabi SAW, dari tulang ekor manusia itulah manusia akan dibangkitkan. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhan sayuran. Dalam riwayat, summa yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqalu laisa minal insani syai'un illa yabla illa adman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yuraqibul khalqu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun akan tumbuh seperti tumbuhan tunas sayuran. Tidak ada di badan manusia sesuatu apapun kecuali hancur, binasa, kecuali satu tulang kecil yang disebut dengan tulang ekor. Dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat. Tentu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, tapi dari sini kita tahu bahwa jarak kehancuran alam semesta itu adalah saat antara tiupan pertama dan kedua. Disitulah kehancuran total luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana gunung-gunung dihancurkan, lautan bahkan diluapkan menjadi api, bahkan akan kering, kemudian bumi akan digoncangkan, dan begitu seterusnya. Itu antara 2 tiupan terjadi. Bahkan seluruh makhluk yang diciptakan Allah dari makhluk-makhluk berakal, malaikat, jin dan manusia mati. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada semua makhluk yang sudah dihancurkannya. Allah katakan, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini. Itulah yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja di hari ketika manusia dibangkitkan. Tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu milik siapa kekuasaan ini. Tidak ada yang menjawab. Semua makhluk sudah dihancurkan, sudah dibinasakan, malaikatnya, jinnya, manusianya, sehingga Allah hanya bisa menjawab sendiri dan mengatakan, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa lagi maha kuat luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menyerukan, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Mana Namrud, mana Fir'aun, mana Qarun, mana orang-orang yang mengaku Tuhan itu? Semua dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an adalah 40. Tanpa menyebut 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama kali mendengar tiupan itu? Ketika Israfil meniupkan sangkakala itu, siapa yang pertama kali mendengar? Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang panjang sekali diceritakan, penggalannya adalah summa yunfakhu fi suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi
qala fayas'aku wa yas'akun nas thumma yursilullah aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tallu awidhallu. Nu'man, ya, rawi hadis asyak, fatambutu minhu ajsadun nasi thumma yanfukhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala pertama. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya lalu menjulurkan lehernya. Seperti ini. Kan kalau kita dengarkan biasa gini. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan memasang pendengarannya dan berusaha menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang tengah memperbaiki telaga untanya, kolam unta untuk minum itu. Beliau berkata, dia pun tiba-tiba mati setelah mendengar itu. Dan orang-orang pun mengikuti kematiannya. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan. Nu'man, salah seorang rawi, ragu-ragu yang mana satu. Kemudian Allah menumbuhkan atau membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah terhadap mereka masing-masing. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumanna as-sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatwiyanihi wa la yatabaya'anihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad halaba likuhatahu la yat'amuhu wa la taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a luqmatahu ila fihi wala yat'amuha wala taqumanna sa'ah warrajulu yalitu haudahu la yasqi minhu. Kata Nabi SAW, hari kiamat benar-benar terjadi. Sampai-sampai ada dua orang yang sedang jual beli pakaian, namun belum sampai melipat dan menyelesaikan transaksinya, tiba-tiba mati. Kemudian kata Rasul, kiamat benar-benar terjadi. Sampai-sampai ada seseorang yang sedang memerah susu, namun belum sempat memerahnya, tiba-tiba dia meninggal. Kemudian Rasul mengatakan, kiamat benar-benar terjadi sampai-sampai ada seseorang yang sudah mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, namun ia tidak sempat memakannya, dia pun binasa. Kemudian Rasul mengatakan, dan sungguh kiamat akan benar-benar terjadi sampai ada seseorang yang sedang berdiri di tepi telaganya, namun dia tidak sempat meminumnya, keburu binasa. Lihat bagaimana pengaruh sangkakala ini. Pengaruh yang dahsyat luar biasa. Sekali dengar dalam kondisi apapun langsung jatuh kemudian mati. Seperti tadi, tidak sempat jual beli, tidak sempat minum, tidak sempat makan, tidak sempat berdiri, semua langsung mati. Itu dampak daripada tiupan sangkakala yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun sangkakala tiupan yang kedua, itu adalah jarak antara tiupan pertama ke kedua yang 40 itu. Disitulah terputusnya azab kubur. Jadi azab kubur terputus. Tidak ada lagi azab kubur. Sehingga ketika kemudian tiupan yang kedua ditiup oleh Israfil, orang-orang kafir kemudian menyangka mereka tidak akan dibangkitkan karena sudah tidak ada lagi azab kubur itu. Dari sini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apakah azab kubur itu munqati atau mustamir, terputus atau terus menerus? Maka pendapat yang rajih wallahu alam bahwa terputus dengan tiupan sangkakala yang pertama. Inilah memutus azab kubur, artinya sudah tidak ada lagi alam barzah. Semua manusia ditidurkan, mukminnya kafirnya. Mereka ditidurkan, menunggu kiamat dibangkitkan. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, disitulah orang-orang kafir mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku? Karena dia sangka setelah tiupan yang pertama mereka tidak akan dibangkitkan lagi.
Mereka akan terus ditidurkan. Mereka sudah istirahat menurut keyakinan mereka. Tapi tatkala Allah perintahkan Israfil untuk tiupan yang kedua, rupanya mereka tidak berakhir sampai di situ. Rupanya ada kehidupan setelah alam barzah. Itulah yaum al-akhirah. Makanya mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadin. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Tetapi orang-orang yang beriman, mereka sangat senang dengan kehidupan akhirat, dan mereka pun mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini semua janji dari Allah. Rupanya benar ucapan para nabi itu. Ucapan para rasul itu rupanya benar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu pendapat bahwa tiupan itu 2 kali. Tapi ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala Israfil itu 3 kali. Itulah yang kemudian dipilih pendapatnya oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu bukan 2 kali, tapi 3 kali. Yang menguatkan ini di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, termasuk Ibnul Arabi, pakai lam, Ibnul, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tokoh sesat. Kalau Ibnul Arabi itu ulama ahli sunnah wa jamaah. Mereka membagi tiupan itu menjadi 3. Tiupan yang pertama, tiupan kejutan. Terkejut semua manusia. Ya. Ada apa ini? Ya. Tiba-tiba kemudian ada suara yang masuk ke telinga dan memecahkan gendang telinga. Mereka pun terkejut luar biasa. Ada apa ini? Semua manusia terbelalak. Kemudian tiupan yang kedua baru kemudian membinasakan semua makhluk. Baru tiupan yang ketiga, itulah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan Ibnul Arabi. Tapi wallahu alam, pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang pertama, bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Kenapa? Karena Rasul mengatakan hadza huma nafakhatani. Dalam hadis Abu Hurairah adalah 2 tiupan yang jarak antara tiupan pertama dan kedua 40. Tidak menyebutkan 3 tiupan di sini. Jarak 2 tiupan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali ke surat. Allah mengatakan tatba'uhar radhifah. Tiupan pertama itu akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Ahli tafsir seperti dikatakan Imam Mujahid, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan. Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan, maksudnya adalah menggoncangkan di sini artinya tazalzalul ardu wal jibalu, di mana bumi dan gunung-gunung digempakan oleh Allah. Lihat dalam Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tapi Allah mengatakan zilzalaha, ada haknya. Kalau Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi ini dengan satu gempa, bisa saja di Jawa Barat gempa, di Batam tidak. Bisa saja di Lombok gempa, Kalimantan tidak. Bisa saja di Indonesia gempa, Malaysia tidak. Bisa saja Malaysia gempa, Amerika tidak. Itu kalau idza zulzilatil ardu zilzalan. Tapi Allah tidak katakan seperti itu. Allah idhafahkan gempa ini kepada bumi. Zilzalaha, ha ini dhamir, kembali kepada bumi. Jadi yang gempa itu buminya. Satu bumi itu gempa. Ketika Allah mengatakan zilzalaha, di mana zilzal gempa itu dinisbatkan kepada bumi, berarti tidak ada tempat kecuali gempa.
Berarti bukan hanya di negeri kita yang gempa, negeri sebelah juga gempa. Di negeri sana, nun jauh di sana, di Eropa juga gempa. Mau di benua Afrika juga gempa. Mau di benua Eropa juga gempa. Pokoknya satu dunia itu gempa. Itulah makanya Allah ketika menjelaskan tentang zilzal dalam surah Zalzalah itu, zilzalnya dinisbatkan kepada atau diidofakan atau disandarkan kepada ha, dan ha ini kata ganti daripada bumi. Gempa disandarkan kepada bumi, artinya satu bumi gempa. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifa. Akibat apa? Tiupan sangkakala tadi. Satu bumi gempa. Ya. Ini kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, tatba'uha radifan hina tanshaqqus sama. Kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, ketika itu bumi terbelah menjadi langit retak kemudian terbelah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Tufail ibn Abi Ka'ab dari bapaknya dia mengatakan, Rasul bersabda, ja'atir rajifah tatba'uha radifah ja'al mautu bima fihi. Artinya ketika datang tiupan sangkakala pertama kemudian diikuti sangkakala kedua, maka itulah datangnya kematian dan kehancuran di dalam kematian itu. Artinya antara tiupan pertama dengan kedua itu jarak itulah menghancur-hancurkan alam semesta itu. Tidak ada yang selamat. Bumi, planet, galaksi, langit, bintang, tidak ada yang selamat. Semua dihancur-hancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Gimana tidak takut? Ketika kita mendengar ada tsunami saja, kita sudah merinding. Ketika kita melihat ada tanah bergerak yang membawa bangunan-bangunan dan orang-orang tertimbun di dalamnya, kita sudah terbayang gimana kita kalau yang di situ. Ketika ada gempa yang merobohkan satu kabupaten saja, coba kalau kita yang ada di situ. Ya. Kita sudah dagdug-dagdug. Saya waktu di Lombok tuh, itu kan masih kondisinya masih kadang skala liternya kecil memang. Ya. Sama Ustaz Aswad waktu itu. Kita bawa makanan. Ya. Ketika itu arahnya ke bukit. Rupanya bumi itu goncang kemudian membelah. Ya. Belah itu bumi itu, retakannya nampak kita. Ya. Cuman sopirnya ini sopir Medan ini. Berani dia. Kita nggak terasa padahal goncangannya kuat sekali. Itu saja sudah ketika kita berhenti, kita tidak berani lagi tuh ngegas tuh. Langsung lama berjam-jam nunggu di situ, baru stabil baru jalan lagi. Bahkan di malam hari hotel semua kosong, tidak ada yang berani nginep di hotel. Semua nginep di tenda-tenda. Padahal pemerintah mengumumkan tidak ada gempa lagi. Ya ada gempa kecil-kecil. Tapi kekhawatiran itu luar biasa di situ. Ketakutan orang. Ini belum kiamat ini. Baru gempa saja. Kalau kiamat ini bukan hanya gempa saja, gunung meletus, air lautan diluapkan. Lihat kemarin Batam banjir itu. Itu laut belum diluapkan tuh. Baru dikasih hujan dari pagi sampai sore saja. Udah kemana-mana banjir itu. Gimana kalau seminggu gak berhenti hujan itu? Terendamlah Batam tuh. Tidak perlu ada tsunami lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perasaan takut muncul. Absaruha khasyah. Disitulah pandangan-pandangan akan tertunduk hina. Orang-orang ketika melihat itu baru sadar dia banyak dosanya. Orang biasanya ketika ada musibah kan baru sadar tuh banyak dosa tuh. Makanya lihat, jangankan lagi musibah-musibah besar. Orang yang sakit ngeringkuk di rumah sakit saja zikirnya kencang. Nanti kalau sembuh hilang zikirnya. Kadang-kadang bayangannya nanti kalau sembuh saya salat, saya tobat, sudah sembuh, enggak salat, enggak tobat. Begitu manusia itu. Ya. Tapi kita lihat kondisi orang-orang yang terkena musibah itu. Semua ingin tobat. Bagaimana kalau kiamat kan itu? Makanya wajarlah mengatakan absaruha khasyah. Pandangan pada waktu itu tertunduk dengan hina sekali.
Baru kemudian mereka menyadari, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa idza hiya jazratu wahidah fa idza hum bisahirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sungguh kami benar-benar akan dikembalikan kehidupan semula? Antum kalau dalam kondisi kena musibah, gempa, kecelakaan, pastilah mati kan begitu. Ya, matilah sudah. Pasti kita akan merasakan, antum yang pernah kecelakaan atau mungkin hidup di daerah yang ada gempa, itu otaknya sudah mati saja tuh. Enggak ada harapan hidup lagi. Makanya kenapa orang-orang kafir disitulah mereka baru merasakan mereka akan mati dan akan dikembalikan kepada kehidupan semula. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kafir namanya Ubay ibn Khalaf, musuh Nabi yang paling benci kepada Nabi. Ubay ibn Khalaf ini, dia adalah saudara daripada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal itu, yang menyiksa Bilal itu. Saudaranya namanya Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini ketika Nabi sedang berceramah tentang kehidupan setelah kematian, bahwa akan dibangkitkan setelah orang-orang meninggal, dia tidak yakin. Kemudian dia pun menggali satu kuburan, kemudian diambil tulang-tulangnya tuh. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, atarallah yuhyi hadha ba'da ma qad rama. Hai Muhammad, lihat tulang-tulang ini katanya. Apakah Tuhanmu Allah mengira bisa menghidupkan setelah seperti ini? Sudah jadi tulang belulang hancur seperti ini? Faqala, maka Rasul tegas mengatakan, nam, ya, Allah akan menghidupkannya kembali. Bahkan wa yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Bahkan kalau seandainya kau mati seperti ini, Allah akan bangkitkan engkau, bahkan Allah akan masukkan kau ke neraka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Yasin 78, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kamu, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa, maksudnya si Ubay ini lupa kepada kejadiannya. Bukankah dulu dia tidak ada, kemudian menjadi ada, diletakkan di janin, kemudian lahir ke dunia, kemudian dia akan kembali kepada Allah. Seolah-olah ingin katakan sesuatu yang sudah ada dikembalikan itu lebih mudah daripada penciptaan pertama. Makanya Allah di sini mengatakan, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur itu? Dia tidak yakin dengan kalimat itu. Tetapi nanti orang kafir itu, mereka akan merasa yakin ketika nampak kiamat, ketika sudah merasakan gempa, gunung di mana-mana meletus, manusia sudah mulai pada mati. Baru mereka mengatakan, apakah sungguh kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian adalah sesuatu pengembalian yang rugi. Baru mereka sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sebenarnya kita lihat tidak semua orang kafir itu juga mengingkari. Kita lihat coba sekarang orang-orang Nasrani itu. Kalau sebagian mereka meninggal, mereka ada namanya salon kematian kan? Tahu antum salon kematian? Ada orang yang meninggal kan ada salonnya itu, mereka itu. Didandani begitu rapi kan? Nanti dikasih jas yang paling mahal, pakaian yang paling mahal, yang bersih, yang harum, dimasukkan ke dalam peti. Baru kemudian ditutup, baru dipendam. Kalau mereka tidak yakin tidak ada kehidupan setelah kematian, ngapain didandani? Ya kan? Apa yang didandani? Berarti mereka yakin ada kehidupan setelah kematian. Artinya orang Nasrani saja yakin, tapi ada sebagian orang-orang yang mereka tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Makanya Allah mengatakan, mereka berkata, kalau demikian ini adalah satu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Maka dengan serta mereka hidup kembali ke permukaan. Artinya setelah tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut yaumul ba'tsi. Wallahu alam, sampai di sini saja. Sampai surah An-Nazi'at ayat 14. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya minggu depan. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya terjadi silang pendapat di antara para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 87, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya Allah. Dan hari ketika trompet atau sangkakala itu ditiup, maka makhluk yang ada di langit dan di bumi terkejut. Maksudnya terkejut di sini, terkejut kemudian mengalami kematian. Illa, kecuali man sya Allah, kecuali orang yang Allah kecualikan, tidak akan terkejut dan tidak akan mengalami kematian. Dari sini terjadi silang pendapat, apakah para malaikat mati saat kiamat? Ada ulama, kalau nggak salah Imam Ibnu Hazm kalau nggak salah, mengatakan bahwa ayat man sya'a, kecuali orang yang Allah kehendaki tidak mati, mereka adalah para malaikat. Jadi yang mati itu jin dan manusia saja. Tapi jumhur ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan, semua makhluk yang berakal mati. Mau manusia, mau jin, para malaikat juga mati. Semua makhluk yang berakal mati. Ada hadis yang lemah, yang masyhur biasanya dicatat dalam buku-buku akidah hadis, tapi hadis ini dilemahkan para ulama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mencabut seluruh nyawa, apakah manusia, apakah jin, apakah malaikat. Setelah semua makhluk yang berakal mati, maka malaikat maut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Kemudian malakul maut mengatakan, Israfil, Jibril, Mikail, dan Israfil. Wa abdukal fakir, dan hambamu yang fakir. Ini maksudnya malakul maut. Karena ini 4 malaikat ini adalah pemimpin para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, dan juga malakul maut ini pemimpin para malaikat. Inilah yang belum wafat, kata malakul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malakul maut, kalau begitu kamu cabut nyawa 3 malaikat itu. Maksudnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Maka malaikat maut mencabut nyawa 3-tiganya. Kemudian dia menghadap kepada Allah dan Allah mengatakan, wa man baki, kalau begitu siapa yang tersisa? Kata malaikat maut, semua sudah binasa illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah mengatakan, idzan mut anta, kalau begitu matilah kamu. Maka dia pun mati. Ya, jadi dari sini kita tahu memang riwayat ini lemah ya. Tapi memang pendapat ulama yang mengatakan seluruh malaikat mati, tidak ada yang tersisa, walaupun tidak ada hadis ini. Ya, karena itu pendapat mayoritas para ulama, wallahu a'lam. Kullu man 'alaiha fan, semua manusia, semua makhluk akan binasa kecuali dzil jalali wal ikram, kecuali wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.